proses memang tidak mungkin, karena yang kita bicara adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim. Demi gagalkan Indonesia lolos Piala Dunia 2026, Saudi berbuat curang dengan mengurangi jatah penonton di stadion. Sampai sebut Indonesia tak akan lolos Piala Dunia Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Terang-terangan batasi supporter Indonesia yang hadir di kualifikasi Piala Dunia. Petinggi AFC akui takut Indonesia kalahkan negara Timur Tengah hingga dia ngomong begini. Ketika langit Jeddah bersiap menyambut dentuman laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah kabar yang menciptakan riak kemarahan berembus dari balik tembok kekuasaan sepak bola Asia. Timnas Indonesia yang tengah menapaki tangga kejayaan bersama para kesatria muda Garuda justru harus menghadapi benteng tak kasat mata pembatasan kuota supporter. Arab Saudi, sang tuan rumah lewat tangan dingin Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi menyodorkan aturan yang mencederai makna fair play. Padahal menurut regulasi resmi IFC, 8% kursi stadion harus diberikan bagi supporter tim tamu. Namun kenyataan berbicara lain, jatah itu dipangkas, dipretlay, hingga tinggal seal saja. Sebuah keputusan yang bukan hanya soal angka, melainkan soal martabat. Ketika supporter menjadi senjata, supporter timnas Indonesia juga dibatasi sangat kecil. Padahal kita tahu kalau bermain di Arab Saudi kan pendukung kita juga banyak, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan nada kecewa. Dalam konferensi persien utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 26 September tahun 2025, kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Dimanapun timnas Garuda bertanding, diaspora Indonesia selalu hadir dengan semangat yang sulit ditandingi. Di Timur Tengah, tenaga kerja Indonesia adalah jantung yang berdenyut di balik deru pembangunan negara-negara kaya minyak. Ribuan dari mereka telah menabung kerinduan menunggu kesempatan untuk menyanyikan Indonesia Raya dari bangku stadion. Namun kali ini kerinduan itu dipasung. Supporter Garuda Saudi, kelompok pendukung resmi di kawasan Arab, bahkan mengeluarkan peringatan keras. Jika memang memilih beli tiket Arab Saudi, jangan memakai atribut Indonesia, sebuah kalimat yang lahir dari kekhawatiran akan potensi gesekan. Sebuah isyarat bahwa atmosfer laga ini bukan hanya pertandingan, melainkan pertempuran identitas. Ketakutan dari Timur Tengah, mengapa harus ada pembatasan? Disinilah aroma politik sepak bola tercium begitu pekat. Seorang petinggi AFC dalam pernyataan yang beredar di kalangan media Timur Tengah secara terang-terangan mengakui bahwa pembatasan itu lahir dari rasa takut. Indonesia adalah tim yang sedang naik. Jika dukungan mereka besar, hasilnya bisa mengejutkan. Kami tidak ingin atmosfer stadion berbalik menjadi keuntungan bagi tim tamu, ujarnya. Sebuah pengakuan yang mengejutkan, namun sekaligus membuka tabir. Dunia kini tahu ada rasa gentar terhadap Indonesia. Rasa takut bahwa Garuda dengan sayapnya yang semakin mengeras akan menumbangkan tim raksasa Timur Tengah di halaman rumahnya sendiri. Membawa Indonesia dari status penggembira menuju penantang, regulasi yang dipelintir AFC sebagai payung besar sepak bola Asia seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan. Namun dalam kasus ini bayangan keberpihakan justru begitu jelas. Regulasi 8% diabaikan, keputusan dibiarkan tumpul di satu sisi, tajam di sisi lain. Erick Thohir pun menyinggung faktor eksternal lain yang bisa merugikan Garuda. Penunjukan wasit, PSSI akan memperhatikan faktor X yang bisa merugikan kita seperti penunjukan wasit. Kalau bisa dicari yang lebih netral masih berlanjut, tegasnya. Disinilah pertanyaan besar menggantung, apakah sepak bola Asia benar-benar adil, ataukah ia hanyalah papan catur tempat negara-negara besar memainkan bidak dengan kuasa uang dan politik. Rekam jejak yang membakar optimisme. Meski badai menghadang, catatan sejarah memberi bahan bakar optimisme.
Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam kualifikasi putaran ketiga. Marcelino Ferdinand kala itu menjadi pahlawan dengan 2 gol yang merobek jala lawan. Di pertemuan berikutnya saat bertandang ke markas Arab Saudi, Garuda mampu menahan imbang 1-1. Dua hasil yang bukan kebetulan, melainkan buah dari disiplin, strategi, dan mental baja. Kini meski Marcelino tidak dibawa, pelatih Patrick Kluivert memiliki pasukan mewah yang siap mengulang kisah heroik. Pertandingan ini bukan sekadar laga, ini adalah ujian sejarah. Kami datang bukan untuk menyerah, tapi untuk membuktikan, ujar Kluivert dalam wawancara jelang laga. Supporter nyawa yang dipangkas, bagi bangsa Indonesia, sepak bola bukan sekadar olahraga, ia adalah agama kedua. Ruang di mana jutaan emosi berpadu menjadi satu suara. Pembatasan kuota supporter berarti memutus nyawa yang mengalirkan energi ke dalam tubuh pemain. Namun, apa jadinya jika kekuatan itu dipangkas dengan aturan sepihak? Apa jadinya jika semangat yang seharusnya membara dipaksa redup oleh tangan kekuasaan? Ketidakadilan yang disaksikan dunia pembatasan ini tak hanya menjadi isu lokal, melainkan isu global. Media internasional mulai melirik mengangkat narasi bahwa sepak bola Asia masih bergulat dengan keadilan. Banyak pengamat menilai Indonesia tengah dijatuhkan dengan cara apapun. Namun di balik ketidakadilan itu, ada ironi yang justru menguntungkan Garuda. Pengakuan bahwa mereka kini diperhitungkan, tidak ada pihak yang membatasi jika lawan dianggap lemah. Pembatasan adalah bukti bahwa Indonesia adalah ancaman nyata. Momentum emas yang tak boleh hilang. Bagi skuad Garuda, laga ini adalah kesempatan emas. Kemenangan atas Arab Saudi akan menjadi sinyal keras bahwa Asia sudah berubah peta. Dari timur hingga tenggara, dari Riyadh hingga Jakarta, semua akan menyaksikan lahirnya kekuatan baru. Dan bagi supporter, meski jumlah di stadion dibatasi, jutaan hati di tanah air akan bergemuruh.